Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira dengan NIM 2205100030. Saya mahasiswi dari Universitas Malikus Saleh atau biasa disebut Unimal. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Langsung saja saya bacakan penjelasannya. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap Pasal 3 terdiri atas 3 ayat. Pada perubahan ketiga tahun 2001, diputuskan ayat 1, ayat 3, dan ayat 4. Adapun ayat 2 yang terdiri atas 2 alternatif diputuskan pada perubahan keempat tahun 2002, yakni tidak perlu ayat 2. Akibatnya penomoran ayat-ayat pada pasal 3 hasil perubahan ketiga yang semula ayat 1, ayat 3, dan ayat 4 diubah menjadi ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 pada perubahan keempat tahun 2002. Rumusan perubahan pasal 3. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan garis miring atau wakil presiden. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan garis miring atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan naskah asli. Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Ketentuan itu dirumuskan untuk melakukan penataan ulang sistem ketatanegaraan kita agar dapat diwujudkan secara optimal. Sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia yang menganut sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara dalam kedudukan yang setara. Dalam hal ini, antara MPR dan lembaga negara lainnya seperti Presiden dan DPR. Dengan ketentuan baru ini secara teoretis berarti terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu dari sistem yang vertikal, hierarkis, dengan sistem supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fungsional dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara. Dengan perubahan itu, MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara, baik yang berbentuk GBHN maupun berupa peraturan perundang-undangan, serta tidak lagi memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Hal ini berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menganut sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, yang memiliki program yang ditawarkan langsung kepada rakyat. Jika calon presiden dan wakil presiden itu menang, maka program itu menjadi program pemerintah selama 5 tahun. Berkaitan dengan hal itu, wewenang MPR adalah melantik presiden atau wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam hal ini, MPR tidak boleh tidak melantik presiden dan garis miring atau wakil presiden yang sudah terpilih. Dengan adanya perubahan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR mempunyai 3 wewenang, yaitu 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik presiden dan garis miring atau wakil presiden. 3. Memberhentikan presiden dan garis miring atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kewenangan MPR lainnya diatur dalam Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pengisian lowongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersama-sama ataupun bila mana wakil presiden berhalangan tetap. Dengan demikian, kewenangan MPR itu ada 5, yaitu 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik presiden dan garis miring atau wakil presiden. 3. Memberhentikan presiden dan garis miring atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. 4.
Memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. 5. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Dari dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. Sekian dari saya, terima kasih.